perintah, dibangun di atas dasar wahyu. Harus ada tuntunan Rasulullah. Itulah agama. Agama ini bukan inspirasi, bukan pula warisan leluhur, bukan pula warisan nenek moyang, peninggalan nenek moyang. Tapi dia adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Semuanya adalah perintah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama itu hanya untuknya, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini terkandung padanya 3 syarat sekaligus. Iya, dari syarat diterimanya suatu ibadah. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan ya, dari pentingnya syarat ini. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Aidha dakhala asy-syirku fil ibadah afsadaha kal hadathi idza dakhala fit taharah." Apabila kesyirikan masuk di dalam ibadah, maka kesyirikan itu akan menghancurkan ibadah. Seperti hadas. Ya, hadas kalau seorang berwudu, dia berwudu, sudah berwudu, keluar angin, atau dibuang air kecil, buang air besar, atau dia junub, perempuan misalnya dia haid, itu namanya dia berhadas. Sekarang kalau dia sudah berwudu, tiba-tiba dia berhadas, syah wudunya? Tidak syah. Jelas ya? Maka demikian pula kesyirikan. Kapan kesyirikan masuk dalam ibadah, maka kesyirikan ini akan menghancurkan ibadah, akan merusak dari ibadah itu. Seperti hadas apabila masuk di dalam taharah. Iya. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan pembahasan yang ke-11. Beliau ingin menerangkan bahwa syirik itu adalah perusak amalan. Syirik adalah apa? Perusak amalan. Iya. Baik. Setelah menjelaskan bahwa syirik adalah perusak amalan, beliau menambahnya dan menjelaskan bahaya-bahaya lain dari bahaya kesyirikan. Bahaya-bahaya lain dari bahaya kesyirikan. Ya, sebelum saya uraikan apa yang dimaksud dengan atau bagaimana bahaya kesyirikan itu, ya, saya ingin menjelaskan di sini makna dari syirik itu apa. Syirik itu artinya dia mempersekutukan, dia mempersekutukan atau mempersyirikatkan Allah di dalam ibadah. Itulah kesyirikan. Kalau ukurannya secara istilah, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Kesyirikan adalah dia menyamakan selain Allah, dia samakan dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Dialah satu-satunya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Maka siapa yang berkata bahwa ada yang mencipta, ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, ini artinya dia telah berbuat syirik akbar, menyetarakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan selainnya. Demikian pula dari kekhususan Allah, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Maka siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, itu artinya dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Contoh misalnya doa. Doa adalah apa? Adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Iya. Siapa yang berdoa kepada Allah, itu adalah ibadah. Tapi kalau dia berdoa juga kepada penghuni kubur,
Dia datang ke kuburan, meminta hajatnya, berdoa kepada penghuni kubur. Dia berdoa ke wali-walinya, habib-habibnya. Maka ini artinya dia berdoa kepada selain Allah. Dia setarakan, dia samakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik akbar. Iya. Jadi kesyirikan apabila masuk ke dalam sebuah ibadah, maka itu akan merusak ibadah dan menghancurkan amalan. Kata Syekh rahimahullah, "Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fin nar." Apabila kamu tahu bahwa kesyirikan itu bila menodai ibadah, bila bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan akan merusak ibadah itu, akan menghancurkan amalannya, dan pelaku kesyirikan itu akan kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. Pelaku kesyirikan akan kekal di dalam neraka. Dan syirik yang disinggung di sini oleh penulis ini adalah syirik yang sifatnya syirik akbar. Syirik yang sifatnya syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, sebab syirik itu ada juga syirik asgar, syirik kecil. Dia dosa yang paling besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya, ini masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah kesyirikan dan bahaya-bahaya kesyirikan pada pendahuluan ini, karena waktu maghrib telah dekat dan kita bersiap-siap untuk sholat maghrib. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di season berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.